Hari ini saya akan berbagi resep bagaimana caranya membuat bakwan campur udang dan sayuran yang super renyah, gurih, di luarnya itu crispy, di dalamnya empuk. Pokoknya ini dijamin rasanya itu super enak dan cara buatnya itu sangat mudah sekali. Teman-teman wajib deh coba ini karena ini rasanya super maknyos banget. Nggak bakalan nyesel deh, cobain deh teman-teman. Cobain dulu bakwannya. Coba satu, ada udangnya. Enggak, makan aja. Serius enak enggak? Kali ya? Serius. Jangan gara-gara di video. Enggak, betul. Tapi nggak boleh banyak-banyak kolesterol. Wow, ini rasanya benar-benar enak sekali, benar-benar mantap. Pokoknya teman wajib coba. Langsung aja kita teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah di sini ada tepung beras sebanyak 100 gram, terus di sini ada tepung terigu sebanyak 200 gram, ada daun batang di sini, daun batang seledri saya campur sama bawang pre. Ini secukupnya aja teman-teman ya, sekitar 3 batang gitu. Nah, kalau teman-teman tidak mau pakai seledri boleh di skip ya teman-teman. Nah, di sini ada sayur kol itu sebanyak 100 gram. Terus di sini ada ladaku setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan royco ayam setengah sendok teh. Selanjutnya itu di sini ada toge. Toge boleh di skip kalau tidak suka teman-teman, karena kami suka sayuran jadi saya bikin di sini toge sebanyak 50 gram. Terus wortel di sini udah saya potong kecil-kecil, potong korek api sebanyak 100 gram. Dan di sini ada cabai merah ini sebanyak 5 biji, dan yang paling utama ini di sini ada udang. Ini udangnya sudah saya bersihkan teman-teman sebanyak 200 gram, dan ada air es di sini sebanyak kurang lebih sebanyak 300 ml ya teman-teman. Nanti kita bikinnya langsung, jangan dituang semua, kita tuang pelan-pelan. Nah, di sini ada bawang putih sebanyak 5 siung dan kemiri 3 butir. Ini nanti bisa kita blender atau diulek juga bisa ya teman-teman. Nah, sekarang terlebih dahulu kita potong bawang pre sama seledrinya sesuai ukuran teman-teman ya. Kalau saya kecil-kecil seperti ini, nggak terlalu kecil sih, seperti inilah. Nah, kalau cabenya saya iris serong seperti ini ya teman-teman. Nah, ini setelah siap kita iris-iris, tahap selanjutnya itu di sini kita siapkan baskom ukuran, bukan baskom ya, kayak mangkok ukuran lebih besar sedikit. Nah, pertama-tama kita tuang dulu tepung berasnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita tuang di sini tepung terigu. Pokoknya kita tuang adonan yang kering-kering dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini ada garam, ladaku, dan di sini ada royco ayam. Untuk takarannya silahkan dicek di deskripsi box ya teman-teman, sudah saya tulis secara lengkap. Nah, ini kita aduk merata dulu ya teman-teman. Barulah kita masukkan bawang putih dan kemiri yang tadi sudah saya blender. Kalau teman-teman mau ulek juga bisa, tapi saya yang praktis aja, saya blender aja. Ini wajib ya teman, tidak boleh di skip untuk bawang putih dan kemirinya. Ini yang bikin rasanya itu enak banget. Barulah kita masukkan aneka macam sayurannya ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan wortelnya. Barulah kita masukkan itu di sini ada sayur toge ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tidak suka dengan toge boleh di skip ya teman-teman. Kebetulan kami satu rumah ini suka banget sama sayuran, apalagi anak-anak ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita masukkan di sini sayur kolnya. Ini kita aduknya pelan-pelan ya teman-teman sampai tercampur dulu merata. Barulah kita tuang air putihnya. Ini pastikan air yang dituang ini benar-benar air es ya teman-teman. Inilah triknya supaya bakwan itu nanti teksturnya itu garing di luar, empuk di dalam, dan garingnya itu bisa tahan lama teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pastikan itu air putih kita taruh di kulkas ya teman-teman. Ini udah air matang ya teman-teman. Nah, seperti itu tipsnya supaya bakwan yang kita masak itu rasanya itu enak dan gurih banget. Setelah ini tercampur merata, barulah kita masukkan di sini udangnya teman-teman. Ini udangnya kepalanya sudah saya buang, sudah saya bersihkan. Jadi ini kita masukkan di bagian terakhir. Kenapa bagian terakhir? Supaya adonan udangnya itu tidak hancur. Jadi pas kita aduk-aduk itu udangnya tidak hancur. Ini kita aduk merata. Jangan lupa kita panaskan minyaknya teman-teman. Setelah minyak panas barulah kita tuang adonan ke dalam wajan. Kalau teman-teman mau pakai sendok yang model bulat itu, yang model apa sih namanya, bentuk bakwan, boleh teman-teman, tapi kalau saya simpel aja, saya bikin seperti ini aja teman-teman biar cepat gitu.
Oke teman-teman, ini ingat apinya jangan besar sekali supaya dia itu matangnya merata. Apinya tuh sedang ke kecil gitu, nggak kecil kali nggak besar kali, sedang lah. Nah jangan lupa dibalik-balik ya teman, supaya matangnya merata, supaya udangnya itu juga matang dan nggak bau amis gitu ya teman. Nah ini sebentar lagi mau matang. Nah udah matang ya teman, ini udah bisa kita angkat. Pokoknya dia tuh masaknya itu buatnya sangat simpel. Ini nanti kita pastikan ya, kita cek aja nanti pas matang itu dijamin benar-benar crispy banget, dan di dalamnya itu dia empuk. Pokoknya ini garingnya itu bisa tahan lumayan lama ya teman-teman. Teman-teman wajib lah cobain resep ini. Nah trik pertama udah siap matang ya teman-teman. Ini saya goreng trik kedua lagi ya teman-teman. Cepat kan teman-teman. Tapi kalau teman mau bentuknya cantik seperti yang saya bilang tadi ya lumayan lama pengerjaannya. Tapi kalau kita nuangnya pakai takaran sendok nasi ya lumayan cepat. Aku lebih suka dengan cara seperti ini karena dia itu lebih simple gitu ya teman-teman. Ini oke teman-teman, ini udah matang semua. Jangan lupa matikan kompor gasnya. Nah ini saya mau tiriskan lagi, benar-benar tiris ya teman-teman. Tadi udah kita tiriskan di saringan, sekarang saya kasih lagi tisu supaya minyaknya tuh nyerap gitu ya teman-teman. Jadi kita itu tidak banyak mengandung minyak makanya. Nah ini kita susun rapi ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep dari saya ini, karena ini rasanya benar-benar dijamin mantap dan sangat mudah menurut saya buatnya itu. Nggak pala ribet-ribet amat, gampang kok teman-teman. Nggak ada istilah gagal lah ibaratnya itu, karena tadi takarannya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Ikutin aja di deskripsi box, udah saya tulis resepnya secara lengkap. Ini tinggal kita tambahkan aja saus buat cocolannya atau cabai rawit seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak suka pedas ya boleh. Cobain dulu bakwannya. Coba satu. Ada udangnya. Askot tuh. Itu masuk sana itu. Enggak, makan enggak. Serius enak enggak? Enak kali ya. Serius. Jangan gara-gara di video. Enggak, betul. Tapi nggak boleh banyak kolesterol. Makannya benar-benar pengen lagi teman-teman. Pokoknya ini kami ya, jujur aja ya, ini sebanyak ini kami habis makan teman-teman. Karena dia itu kita kalau makan nggak mau berhenti makannya. Ini benar-benar enak ya teman-teman. Nampak nggak itu udangnya saya sorot? Kadang dia dalam satu bakwan itu ada isi bakwan ada isi udangnya isi 2 dan ada yang isi 3. Terserah teman-teman lah ngaturnya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib dicobain resep ini karena ini rasanya benar-benar nikmat maknyos. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video saya. Bye.